Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Corina Salsabila. Dalam video kali ini, saya akan men-sharing tentang konsep, teori, beserta studi case di daerah saya mengenai pengembangan kapasitas organisasi. Sebelum mengulas lebih jauh, ada baiknya kita mengenali apa itu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian, yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya, atau dalam kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Konsep perkembangan kapasitas organisasi menurut Grindel dan Hildebrand tahun 1995 dapat dikaji dalam teori pengembangan kapasitas atau yang lebih dikenal dengan capacity development atau capacity building memiliki definisi yang beragam. Grindel and Hildebrand mendefinisikan capacity building sebagai improvements in ability of public organizations either single or cooperation with other organizations to perform appropriate tasks. Dengan kata lain, capacity building tersebut merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya. Adapun teori yang dikemukakan oleh Indra Wijaya dan Pranoto pada tahun 2011, pengembangan kapasitas organisasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi publik. Dia pun menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas organisasi merupakan strategi penting agar suatu organisasi pelayanan publik memiliki kemampuan dalam menyusun rencana strategis yang ditujukan agar organisasi mencapai tujuannya dengan jelas dan mampu mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Pada level institusi, pengembangan kapasitas diarahkan kemampuan menciptakan aturan main yang mampu merespon dan memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Contoh studi kasus yang saya ambil ialah di pemerintahan Kabupaten Bintan. Pemkab Bintan, seperti yang kita ketahui, pemerintah yang memiliki daerah yang terpecah-pecah dengan jumlah PNS yang cukup tinggi. Ada yang di Bintan Timur, Utara, Tambelan, dan Mantang. Dalam pengurusan kepegawaian yang terpusat di BKPSDM yang ada di Bintan Buyuh yang jauh dari UPT-UPT yang tersebar. Dengan hal itu, BKPSDM melakukan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi kepada bagiannya dan kepada UPT yang tersebar dalam kepengurusan kepegawaian. Tidak hanya itu, dengan memperhatikan keefisiensian, efektivitas, dan respon yang cepat, serta keadilan dalam pengurusan yang sama dan untuk keberlanjutan jangka panjang, BKPSDM juga mendesain dan mengaktifkan layanan kepegawaian Simantan atau Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan, di mana dapat diakses terbuka dan di mana saja dalam kepengurusan kepegawaian. Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang perkembangan kapasitas organisasi. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Thank you for watching and waiting for my next video.